Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Bielsa Fidan Pasarela Putra. Kalau misalkan namanya kepanjangan, panggil aja Bielsa. Sebelumnya, kenalin, ini adalah segmen terbaru dari video channelku yang sebelumnya reaksi yang nggak rame itu, ya kan. Ini tak kasih nama segmen storytelling aja, yang dimana kita di segmen ini tuh santai aja karena temanya ya ngalor ngidul nggak jelas aja seputar mungkin berita terbaru atau mungkin ngobrol aja soal cinta atau hal-hal yang sangat nggak jelas dan nggak penting, ya kan. Dan tentunya juga maaf kalau misalkan ada suara sepeda motor karena ini dekat pinggir jalan. Jadi bisa digarisbawahi bahwa segmen ini adalah segmen santai untuk teman ngobrol, dan kalau kalian mau memberi komentar, kritik, dan saran, silakan kalian komentar di bawah ini. Menyakitkan pun nggak apa-apa, karena ini untuk perkembangan channelku ke depannya. Oh ya, sebelumnya kalian bebas ya kalau misalkan mau mengkritik, karena jujur aku butuh saran untuk kedepannya segmennya itu seperti apa. Jadi kita santai aja ya kan ngobrolnya, nggak perlu terlalu tegang-tegang banget. Oh iya, sebelumnya gimana hari ini? Mungkin ada di antara kalian yang lagi punya masalah, entah masalah pekerjaan atau mungkin masalah di sekolah atau mungkin masalah di keluarga. Dan kalian jangan berharap bahwa di channel ini akan memberikan sebuah solusi untuk masalah-masalah itu, karena saya sendiri juga punya masalah yang mungkin susah untuk saya selesaikan sendiri. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah video di mana kita cuma ngobrol nggak jelas ngalor ngidul, mungkin ada temanya yang sedikit agak nyerempet-nyerempet ke berita-berita terbaru, ya kan. Tapi menurutku sih kalau misalkan kalian atau aku sendiri punya masalah, nah aku sih lebih ke ya mau gimana pun masalahnya, sebesar apapun masalahnya ya harus tetap dijalanin aja, karena mau gimana pun waktu juga tetap berjalan gitu. Jadi kita nggak bisa untuk menunda waktu itu sih ya kan. Mau gimana pun ya tetap akan ada masalah, dan semua orang pasti juga punya masalah. Mungkin kalian kemarin juga pernah dengar tentang berita pembulian di Cilacap, ya kan, dimana ada satu anak SMP dibully. Terus dia juga maunya dikeroyok sama beberapa orang, tapi ternyata hanya satu orang pelakunya. Dan kalian tahu bahwa kemarin itu banyak berita tentang si anak yang dibully ini, katanya itu meninggal dunia. Padahal enggak, si anak ini enggak meninggal dunia, tapi dia masuk rumah sakit karena ada tulang rusuk patah gitu katanya sih ya. Cuman kalian cari sendiri aja di Google pasti banyak, ya kan. Tapi ngomong-ngomong soal bullying ya, jadi dulu waktu zamanku zamanku SD, aku juga pernah merasakan hal itu. Atau mungkin bukan cuman aku tuh ya, kalian juga di rumah pernah merasakan hal itu, tentang bullying gitu kan. Cuman yang sampai saat ini yang masih aku ingat adalah ketika waktu aku SMP itu ada beberapa anak, dimana anak-anak ini itu ada geng. Tapi di dalam sebuah geng itu cuma anak satu ini yang dia itu sepertinya sangat-sangat memperlihatkan bahwa dirinya itu kuat, padahal nggak sekuat itu gitu. Dan aku baru menyadari ketika aku sudah lulus SMP. Ternyata orang-orang seperti itu, orang-orang yang melakukan pembulian itu, biasanya mereka itu hanya berani bergerombol. Kalau sendirian mereka ya sopan-sopan aja. Kenapa saya berani bilang seperti ini? Karena dulu saya juga merasakan, dan sampai saat ini saya masih ketemu dengan anak-anak itu gitu. Ya namanya mungkin zaman SMP, zaman SD, kalau diinget-inget mungkin waktu itu saya penakut banget ya. Penakut banget sih. Kita nggak berani untuk melawan karena memang ya kita tahu lah ya. Kalau misalkan sekarang kita ngomong enak seperti ini, tapi di posisi waktu itu mungkin kita nggak seberani ini gitu, karena kita masih belum sadar bahwa ternyata orang-orang yang itu bergerombol itu, kalau misalkan dia sendiri, dia itu nggak berani, itu kan kita masih nggak ada pikiran ke sana gitu kan sebenarnya.
Tapi di luar dari itu, balik lagi ke cerita pembulian tadi, saya dulu pernah yang paling parah saya ingat itu adalah ketika saya dipukul kepala saya tanpa saya melakukan perlawanan, dan itu sangat tolol banget buat saya gitu kan. Dan waktu itu juga aku merasakan bahwa di zamanku SD juga merasakan, dan aku nggak berani menyebut namanya, atau mungkin ada teman-temanku juga, teman dekatku yang nggak tahu juga kalau aku tuh sebenarnya dulu pernah dibully gitu. Entah karena mungkin waktu itu kan kalau misalkan kita di sekolahkuan SD, SMP itu kan termasuk desa ya. Jadi bahasannya itu mungkin kalau di pedesaan itu ada kayak gender itu kan lebih ke alat kelamin ya, bukan kayak ras kulit putih, ras kulit hitam gitu kan ya. Nah, sedangkan aku kan dilahirkan dari kecil kulitku sudah kuning, kuning apa putih lah ya kalau ngarani orang Jawa gitu kan. Dan pas waktu itu mungkin gara-gara itu aku merasakan perbedaan sendiri, dan akhirnya waktu SD aku sering bermain dengan perempuan, tapi aku alhamdulillahnya nggak mengikuti jiwa keperempuan-perempuannya. Cuman karena aku bermain sama perempuan karena aku itu nggak dapet temen dari si laki-laki, meskipun aku punya temen banyak cowok gitu, tapi nggak seakrab yang kayak geng-geng itu enggak, karena dulu aku culun banget ya. Mungkin nanti bisa tak tampilkan fotonya di sini ya. Kalian bisa lihat aja aku dulu seculun apa waktu SD. Kalau nggak ada foto SD, mungkin foto SMP mungkin ada. Dan waktu itu memang bener-bener penakut banget aku. Bahkan aku nangisan gitu loh. Biar nggak belibet tentang konteks pembulian ini. Kalau mungkin di luar sana ada teman-teman yang merasakan pembulian ya kan, kalian mungkin bisa menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang kayaknya sih banyak orang juga merasakan hal itu. Tapi juga kita harus berani melawan sih kayaknya gitu, karena orang-orang itu biasanya memang kalau lagi banyak orang aja mereka itu berani, tapi kalau lagi sendiri belum tentu mereka itu berani gitu. Tapi ya kita nggak tahu ya, di pedesaan itu kadang ada yang lebih parah gitu, karena dulu aku yang lebih parah itu yaitu dipukul kepalaku. Kalau dikatain orang tua kayaknya sering dan semua orang mungkin mengalami ya, dan aku nggak mau merasa bahwa diriku adalah salah satu orang yang paling sering banget dibully atau paling parah dibully, karena saya yakin bahwa di luar sana ada yang lebih parah dari saya, dan saya nggak mau mengakui bahwa aku orang paling tersakiti waktu SD atau SMP gitu kan. Aku nggak tahu kalian bisa memahami tentang ceritaku ini atau enggak, karena ini adalah video storytelling aja. Nah, aku nggak tahu kenapa barusan kepikiran aja tema pembulian dan inget berita yang ada di Cilacap. Dan mungkin kedepannya storytelling aja ini adalah sebuah segmen yang santai-santai aja gitu, nemenin kalian yang baru pulang kerja mungkin, atau lagi makan, atau mungkin lagi capek sama keadaan di rumah ya kan, sumpek lah bahasanya ya kan. Jadi tolong kalian kalau misalkan suka di subscribe aja, kalau nggak suka nggak apa-apa, tapi nanti kalian balik lagi sesuai dengan view di channel YouTubeku. Bentar. Oh iya. Dan storytelling aja ini mungkin nanti akan aku upload 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali gitu, tergantung aku mood gitu kan ya. Dan Mas, channel video reaction ini aku nggak lanjut, tetap lanjut. Ini kan cuma segmen yang berbeda aja gitu. Tapi soal pembulianku tadi yang di sekolah, pada intinya waktu itu aku merasakan pembulian dan aku pengen keluar dari sekolah, dan akhirnya setelah aku pengen keluar dari sekolah, aku mikir lagi karena orang tuaku waktu itu lagi bener-bener nggak punya gitu, orang biasa aja, dan aku mikir bahwa biaya untuk sekolah itu mahal gitu. Akhirnya aku memilih bertahan dan memilih untuk ya udah nggak apa-apa setiap hari dibully gitu kan. Dan tapi aku nggak bisa menyalahkan sepenuhnya pembulian itu jelek, karena aku sendiri merasakan bahwa pembulian itu membentuk karakterku saat ini. Karena nggak tahu kenapa ketika aku mungkin kalau misalkan dulu aku nggak dibully, aku tidak punya mental di jalanan, mental di pekerjaan, mental di dalam kehidupanku sekarang yang sudah mulai dewasa atau mungkin sudah dewasa. Nggak tahu kenapa aku merasakan itu sih. Karena kan kalian bisa membayangkan bahwa ketika waktu aku SD, waktu aku SMP, aku dibully. Terus
otomatis kan secara nggak langsung mental itu kan bakal biasa ya, dipukul ya kan, dikata-katain, terus nek waktu mau pulang sekolah ditungguin di depan gerbang, mau dipukulin dan lain-lain gitu. Karena aku sendiri merasakan bahwa ternyata itu yang membentuk diriku. Tapi kalau misalkan ini menurutku aja ya, ini menurutku aja, ini statementku aja, dan semua orang berhak punya statement masing-masing dan semua orang punya hak untuk berkomentar tentang itu gitu kan. Cuman ini yang aku rasakan aja. Tapi kadang-kadang pembulian di masa sekarang ini itu sangat parah menurutku sih daripada dulu gitu kan. Sekarang itu sampai patah tulang dan lain-lain loh. Dulu aku meskipun dibully, aku masih berteman dengan orang yang membuli, dan aku masih akrab gitu, dan kita masih ada momen-momen di mana ya wis dolan gitu kan. Cuman kalau sekarang, kalau sudah menjadi geng dan dimusuhi, itu bakal dicari dimanapun gitu. Bahkan aku mau cerita sedikit, tadi siang di depan tempat pekerjaanku itu ada satu anak naik sepeda, terus setelah itu dia dihadang dengan beberapa teman SMP, katanya itu kakak kelas. Terus setelah itu dipukulin, ya anaknya itu nggak tahu karena aku di dalam ruangan gitu kan. Pas aku tahu dipukulin, aku langsung keluar. Setelah aku keluar, otomatis kan di situ juga banyak orang yang membantu anak yang dipukulin ini gitu. Akhirnya si anak yang mukulin ini kabur ya, sampai segitunya gitu. Jadi kadang-kadang alhamdulillah. Jadi kadang-kadang kalau dipikir-pikir, pembulian zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangat berbeda menurutku ya. Entah lebih parah dulu atau lebih parah sekarang. Tapi aku dulu juga sangat merasakan, dan nggak cuma aku tuh yang merasakan, mungkin semua orang juga merasakan. Dan itu adalah cerita sedikit tentang bullying ya kan. Dan aku nggak tahu ini video ini bakal banyak viewsnya atau enggak. Yang penting aku pengen mencoba ngomong di depan kamera, dan maaf kalau misalkan belibet ngomongnya, nggak tertata dan lain-lain, aku minta maaf. Karena ini adalah video pembelajaran, dan kalau misalkan kalian pengen mengkritik silakan, kalau misalkan kalian suka silakan di subscribe, kalau kalian nggak suka silakan kalian tinggalkan channel ini dan nanti balik lagi kalian subscribe, nggak apa-apa. Dan terima kasih udah menonton video nggak penting ini sampai habis. Tapi nanti kalau misalkan kedepannya pengen diperbaiki, saya usahakan channel ini lebih baik lagi. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu di storytelling aja sampai ketemu lagi di storytelling aja selanjutnya.